siapa cawapres Prabowo versi Gelora. Ya. Dalam survei kita menemukan bahwa elektabilitas Prabowo sekarang ini relatif yang tertinggi ya. Dunia akan mengalami perubahan yang sangat signifikan di tahun-tahun ini. 2024 terutama sampai 2027. Ini tahun-tahun yang sangat krusial. Krusial ya. Dan itu berarti bahwa beliau membutuhkan seorang wakil yang satu frekuensi dengan beliau secara narasi. Siapapun cawapres Pak Prabowo ini harus membantu beliau secara elektoral. Harus punya nilai tambah kepada beliau secara elektoral. Walaupun kita yakin sekarang ini bahwa beliau sudah menjadi faktor determinan. Gitu ya. Beban berat yang dibawa oleh Pak Prabowo ini adalah karena dia punya mimpi besar. Dan mimpi besar ini memaksa beliau untuk punya kawan. Siapapun cawapres yang diangkat oleh beliau harus menjadi bantuan besar bagi beliau untuk memikul beban tugas kerja. Ya, betul. Setelah beliau menang nanti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora, semangat Indonesia. Kembali bersama saya TB Deddy Gumelar dalam Anies Mata Menjawab di episode ke-15. Alhamdulillah. Rasa-rasanya sampai tanggal 19 Oktober ini kejutan demi kejutan masih akan terjadi. Setelah itu pun mungkin kejutan tidak akan berhenti sampai dengan penutupan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Lalu topik bahasan kita hari ini adalah tentang apa sih selain kejutan itu? Siapakah cawapres Prabowo versi Partai Gelora Indonesia? Gak usah mengeringkan dahi atau mengira-ngira siapa kira-kira. Yang pasti bukan saya. Yuk kita tanya aja langsung sama Ketua Umum Partai Gelora Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora. Semangat Indonesia. Apa kabar Pak Anies? Alhamdulillah sehat. Kelihatan wajah kita banyak kejutan ya. Katanya baru dari Korea ya? Iya betul. Di Korea pun banyak kejutan. Mereka nanya. Gitu ya? Oh gitu ya? Cawapres Prabowo siapa? Nanti saya tanya Pak Anies. Ya. Ini masih banyak beredar kan, kalau nonton TV itu mungkin kalau zaman dulu tuh, zaman TV hitam putih, riem-riem. Atau apa namanya, banyak semutnya kira-kira. Ada pergerakan tapi nggak nampak. Ini gimana Pak Anies? Jadi saya ingin menyapa dulu para pemirsa kita ya. Iya. Sahabat Gelora yang dengan setia mengikuti acara Anies Mata Menjawab. Saya kira ini satu pertanyaan yang ingin jawabannya ya, ingin didengarkan oleh semua pihak ya sekarang tentang siapa cawapres Prabowo versi Gelora. Ya, sebagai partai koalisi paling nggak punya bocoran gitu. Nah, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu beberapa hal ya sebelum saya masuk ke jawaban itu. Yang pertama, ini pasti akan menjadi sumber kejutan. Sumber kejutan? Iya, karena seperti yang sudah sering kita dengarkan, saya kira hampir orang sekarang suka menggunakan kata kejutan ya. Kejutan, betul. Teman-teman PDIP juga mengatakan bahwa ini juga akan menjadi kejutan mereka gitu. Saya kira di timnya Prabowo juga akan mengatakan hal yang sama. Ada kejutan? Ada kejutan itu juga. Hasilnya terkejut atau tidak itu urusan lain. Yang sudah bukan kejutan kan pasangan Amin ya. Pasangan Amin. Ya, karena sudah jelas itu ya. Oh belum tentu. Mungkin juga ada kejutan lain. Bisa, semua mungkin terjadi. Kan nanti kejutannya adalah berapa nanti pasangan capres-cawapres yang daftar sebenarnya kan. Apakah 3 atau 2? Nah itu salah satu kejutan kan. Oke. Tapi saya ingin mengatakan terlebih dahulu bahwa ini akan menjadi sumber kejutan. Sebagian dari sumber kejutan ini kan karena dugaan orang tentang keputusan MK soal umur capres-cawapres. Betul. Jadi semua orang menduga-duga kapan keputusan itu keluar. Atau apa benar akan ada keputusan itu keluar sebelum tanggal 19, ya kan? Soalnya kalau ada keputusan itu, yang satu boleh masuk, yang satu harus keluar. Kan kalau keputusannya misalnya sudah diputuskan, oke, pembatasan umur tidak ada. Tidak ada. Tapi pemberlakuannya tahun 2029. Kan bisa juga kan? Bisa. Dan itu juga kejutan juga. Itu juga kejutan. Jadi
Ini saya katakan ini satu dulu ya. Ini satu sumber kejutan. Yang kedua, saya ingin mengatakan juga bahwa dalam survei kita menemukan bahwa elektabilitas Prabowo sekarang ini relatif yang tertinggi ya. Dan saya yakin bahwa di dalam survei ini faktor determinan dari elektabilitas Prabowo itu adalah Prabowo-nya sendiri. Ya, sebagai personnya. Sebagai capresnya. Artinya nanti sebelum ada pasangannya, faktor utama pemenangan ini pada dasarnya adalah Prabowo itu sendiri. Saya kira lebih karena selama ini dengan asumsi 3 pasang sekarang ini, dengan asumsi itu dulu ya, bahwa Pak Prabowo mendapatkan persepsi besar sebagai tokoh atau capres jalan tengah gitu ya. Jadi kanan dan kiri ini memberi porsi besar kepada calon tengah ini. Calon tengah. Dalam situasi ini atau dalam posisi sebagai capres jalan tengah ini, saya kira porsi Prabowo ini akan menjadi sangat besar. Jadi dia menjadi determinan dalam hal ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, walaupun Prabowo sudah menjadi faktor determinan dalam elektabilitasnya, tapi kalau pertarungannya 3 capres ataupun juga 2, menurut saya porsi dari cawapresnya ini tetap akan besar. Banyak orang berpikir bahwa faktor capres ini sudah menentukan sampai akhir gitu ya. Dan siapapun cawapresnya mungkin sudah tidak terlalu menentukan gitu. Tapi kalau kita melihat tarik menarik sekarang ini antar capres Pak Ganjar ini ya dengan Pak Prabowo khususnya yang belum menentukan wakil semuanya. Tarik menarik ini terjadi itu karena dua-duanya yakin bahwa wakil presiden ini menentukan juga akhirnya. Karena juga keputusan di Rakernas PDI Perjuangan kan sudah tidak lagi perdebatan antara nanti Ganjar ke Prabowo atau Prabowo ke Ganjar. Tadinya kan ada isu kan. Tapi kan Bu Mega kan sudah menutup peluang itu kan. Pintu itu sudah tidak ada. Ya. Jadi dua pasangan ini percaya bahwa wakilnya jadi menentukan juga itu. Pada akhirnya menentukan. Karena dia menentukan juga, makanya rasanya sih ya, pergulatan di balik layarnya ini yang sedang terjadi. Soal penentuan calon wakil presiden ini. Nah sekarang, kalau kita masuk ke tema kita tadi itu ya. Apa dasar berpikir Partai Gelora dalam penetapan calon wakil presiden itu? Atau dalam penetapan cawapresnya Pak Prabowo itu ya. Nah, ini yang saya kira yang saya ingin jelaskan ya terlebih dahulu. Jadi kita tidak mau kasih bocoran karena memang belum ada bocoran juga. Masih solid semuanya. Kalau ada bocoran berarti bukan kejutan. Iya. Jadi kita tidak mau kasih bocoran ya, tapi ini kita mau membaca dalam perspektif pemenangan Pak Prabowo ini siapa sebaiknya menjadi cawapresnya. Nah kalau kita mau menentukan siapanya, kita mesti kembali kepada kriteria. Nah sekarang apa yang menjadi pertimbangan kita atau kriteria itu dalam menentukan cawapresnya? Nah ini yang saya mau jelaskan sekarang gitu. Saya kira paling tidak ada 3. 3 ya? Iya. Kriteria yang harus kita lihat ya. Dan saya kira kriteria ini sedikit atau banyak. Saya yakin sih banyak ya. Banyak. Pasti menjadi pertimbangan dasar juga dari Pak Prabowo atau siapapun yang ada di sekitarnya dalam penetapan cawapresnya nanti gitu ya. Pertimbangan yang pertama itu adalah pertimbangan narasi. Pertimbangan narasi ya. Pak Prabowo ini membawa narasi besar. Itu ya. Ya bisa kita katakan salah satunya adalah
melanjutkan legasi Pak Jokowinya itu. Iya. Atau melakukan transformasi besar-besaran menuju Indonesia Emas tahun 2045. Gitu ya. Jadi narasi besar Prabowo ini mengandung beban. Bagi Prabowo. Iya, bebannya itu besar. Dan saya yakin betul bahwa kesulitan yang akan dihadapi oleh Pak Prabowo setelah menang misalnya, mungkin jauh lebih besar daripada kesulitan yang beliau hadapi dalam proses pemenangan itu sendiri itu. Setelah menang itu justru bebannya lebih berat. Bebannya lebih berat itu. Kenapa? Karena dunia akan mengalami perubahan yang sangat signifikan di tahun-tahun ini. 2024 terutama sampai 2027. Ini tahun-tahun yang sangat krusial. Krusial ya. Ya, secara geopolitik ya. Pemilu aja ada 4 ya, ada 3 ya. Kalau kita lihat dari agenda pemenangan Pak Prabowo yang sudah kita jelaskan juga di pertemuan yang lalu itu kan. Ini kan agenda kebangkitan. Bukan sekedar agenda pemenangan dalam pengertian political marketing. Iya. Tapi ada siklus ya. Iya, jadi ini gerakan kebangkitan yang ingin dilakukan. Dan itu berarti bahwa beliau membutuhkan seorang wakil yang satu frekuensi dengan beliau secara narasi. Bukan sekedar melengkapi karena undang-undang membutuhkan itu. Jadi harus orang yang juga terlibat secara intens dalam ide besar itu. Iya kan? Sebab tidak gampang itu. Kalau misalnya nanti calon wakilnya nanti tidak satu frekuensi dengan beliau secara narasi, itu akan ada kesulitan. Sulit menjadi sebuah chemistry. Iya, sulit sekali itu. Sebab ini kerja yang sangat berat itu. Saya bisa membayangkan itu kerjanya bukan kerja yang ringan. Apalagi kalau kita membayangkan bahwa misalnya kemarin kita lihat kan di Rakernas PDIP ya, kan mereka membahas soal kedaulatan pangan ya. Iya betul. Temanya kan tema kedaulatan pangan. Dan Presiden menjelaskan bahwa tantangan terbesar kita ini adalah ancaman perubahan iklim dan juga perang. Ancaman perang kan. Ya. Ini kan yang sering kita ulangi kan. Secara geopolitik. Ya, jadi masalah ini adalah tema besar yang selama ini dari awal kita bawa di kita bahas itu. Gelora kan. Ya. Jadi isu pangan misalnya itu isu yang sangat fundamental gitu. Iya kan? Ya. Tetapi ada masalah yang lebih besar daripada nanti sekedar pangan saja nanti gitu. Adalah bahwa di tahun-tahun yang akan datang, waktu kita ingin mempertahankan pertumbuhan ekonomi, ya kan, dan menjaga stabilitas keamanan di dalam negeri, kita akan menghadapi satu tantangan, yaitu bagaimana menjadikan Indonesia sebagai satu pasar domestik yang terintegrasi. Pasar domestik yang terintegrasi. Iya. Jadi itu tidak gampang, walaupun Indonesia punya potensi untuk itu, tetapi ini akan menjadi tantangan besar. Jadi saya ingin mengatakan satu hal, bahwa beban berat yang dibawa oleh Pak Prabowo ini adalah karena dia punya mimpi besar. Dan mimpi besar ini memaksa beliau untuk punya kawan yang juga memahami persoalan yang sama, punya mimpi yang sama. Artinya narasinya sama. Iya, atau dengan kata lain ini satu frekuensi, satu rumah, satu istana. Mimpinya pun sama. Jangan sampai nanti beliau dengan wakilnya satu istana tapi beda mimpi. Itu gitu ya. Itu berat nanti gitu kan. Otaknya masing-masing. Iya, itu berat, itu satu. Ini masalah yang menurut saya sangat fundamental untuk diselesaikan. Frekuensi ya. Iya. Persoalan yang kedua adalah beban elektoral. Iya. Jadi siapapun cawapres yang dipilih oleh beliau, kan kalau perjanjian kita dengan Pak Prabowo ini, kalau kita di Gelora, siapapun cawapresnya itu sepenuhnya kita serahkan kepada beliau. Kita mungkin memberikan kriteria ya, dan saya kira kriteria ini juga dipahami oleh beliau, yaitu soal beban elektoral. Artinya siapapun wakil yang dipilih oleh beliau harus mempunyai tambahan elektoral kepada beliau. Iya kan? Misalnya kalau
pertarungannya itu nanti 3 pasang, formatnya 3 pasang. Bisakah calon wakil ini nanti membantu beliau secara elektoral untuk memenangkan Pilpres ini satu putaran. Betul. Jadi 3 pasangan, 3 calon, 1 putaran. Artinya si wakil ini punya kekuatan yang signifikan. Iya. Jadi kan beliau sudah sudah mendapatkan elektabilitas yang tinggi. Kan? Tapi kan sampai sekarang kalau asumsinya 3 pasang belum cukup untuk memenangkan 1 putaran. Kalau calonnya 3. Kalau 2 kan ya selesai kan. Gitu loh. Jadi sisi elektoral ini menurut saya adalah faktor pertimbangan yang sangat fundamental. Bagi Pak Prabowo. Nah sekarang kalau kita membaca survei-survei ini kan pertanyaannya adalah apa tantangan elektoral Pak Prabowo sekarang ini? Apa tantangan elektoral Pak Prabowo ya? Kalau kita lihat di survei sekarang ini, basis Pak Prabowo dari dulu ya, kan kalau 2014, 2019 kita lihat Jawa Barat itu selalu menjadi lumbung suara, ya kan. Kemudian Sumatera, di Sulawesi relatif, Kalimantan, gitu ya, kuat beliau di situ. Di 2019 juga kelihatan di situ dan di survei-survei sekarang kelihatannya juga hal yang sama. Secara wilayah sekarang ini kita lihat ada 2 tempat yang masih menjadi tantangan besar Pak Prabowo, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gitu ya. Dari 2 wilayah ini antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, saya kira yang paling berat buat Pak Prabowo adalah Jawa Tengah. Gitu. Jawa Timur mungkin lebih bisa dimenangkan oleh beliau ya. Tapi Jawa Tengah ini adalah medan tempur yang paling berat buat beliau gitu. Nah, sementara beliau punya masalah di Jawa Barat bahwa kalau misalnya ada faktor Amin yang ini punya asumsi juga ingin mengambil Jawa Barat atau dengan kata lain pemilih kanan lah ya. Pemilih kanan yang masih sedikit terbelah di Jawa Barat ya, sehingga perolehan beliau di Jawa Barat tidak sebesar perolehan misalnya Ganjar di Jawa Tengah dari sisi itu ya. Jadi ini satu pertimbangan, misalnya sisi teritorial ini ya, bahwa siapapun cawapres beliau harus membantu beliau secara elektoral untuk memenangkan terutama 2 wilayah ini. Jawa Timur dan Jawa Tengah itu. Iya kan? Ya. Apakah orangnya harus dari Jawa Timur atau dari Jawa Tengah? Itu masalah lain ya. Tapi maksud saya adalah bahwa ini secara teritori adalah battleground yang paling berat bagi Pak Prabowo gitu ya. Ya, atau mungkin mewakili kelompok masyarakat yang mayoritas berada di area sana. Iya. Jadi ini dari sisi ini ya. Kalau dari Jawa Barat, Pak Prabowo sendiri adalah pilihan yang yang umumnya cukup kuat di Jawa Barat. Artinya kita yakin bahwa beliau akan memenangkannya di sini itu. Seperti yang sudah juga sebelumnya ya. Tapi tantangan terberat beliau secara wilayah adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur itu. Jadi sekali lagi siapapun cawapresnya nanti harus membantu beliau memenangkan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini secara teritori. Nah sekarang kita lihat lagi secara umur, ya kan? Kan saya melihat bahwa para kompetitor, capres kompetitor Pak Prabowo ini paling banyak mengkritik beliau dari sisi umur, ya kan? Walaupun kan kita sudah juga mendengarkan ada jawaban yang bagus dari Pak Fahri ya. Dibanding Biden gitu ya. Di Amerika ini kan Prabowo masih lebih muda. Biden 80 ya? Ya pokoknya bahkan bagi orang Amerika sendiri gitu ya. Kalau nanti Biden masih tetap maju lagi sebagai capres, dia akan menjadi capres tertua dalam sejarah Amerika gitu ya. Kalau nanti Donald Trump yang maju juga sebagai penantangnya, dia tua juga. Iya, jadi
Sebenarnya pertanyaan terbesar di Amerika sekarang ini, apa nggak ada anak muda ya di sana ya? Betul. Iya kan? Kemana itu anak muda semuanya kayak begitu tuh. Tapi biasanya di era konflik geopolitik seperti ini, itu memang adalah eranya para senior. Era para senior. Iya. Anda nggak bisa main-main dalam situasi seperti sekarang kayak begitu. Karena memang bebannya sangat berat sekali. Kalau kita lihat lagi misalnya Modi ya, India ini kan. Kan juga lebih tua dari Pak Prabowo gitu ya. Iya. Jadi negara besar seperti misalnya Brazil juga kan, Lula ya, kan juga relatif lebih tua dari Pak Prabowo juga gitu kan. Sebetulnya bahasa PBB bukan tua sih, senior. Jadi maksudnya adalah bahwa negara-negara demokrasi besar ini secara umur masih relatif. Yeah. Tapi Pak Prabowo dianggap tua jika dibanding dengan kompetitornya. Ya. Iya kan? Yang ada di Indonesia. Ya gitu ya. Kita ajak bandingkan dengan luar aja. Iya kan? Nah jadi saya kira nanti ada sisi elektoral Pak Prabowo yang perlu kita pikirkan adalah sisi pemilih muda. Iya kan? Saya sebenarnya tidak terlalu setuju menggunakan pengelompokan generasional ya. Yeah. Generasi usia demografi, Gen Z dan seterusnya. Saya tidak terlalu setuju karena konteks dari terminologi ini semuanya sebenarnya tidak terlalu berlaku untuk konteks kita di Indonesia. Perjalanan generasi itu ya. Kalau generasi atau usia mungkin lebih pada marketingnya saja. Jadi kata kita pakai aja lah, maksudnya pemilih muda ya. Ya, pemilih muda. Dan kalau kita bilang pemilih muda kira-kira ya antara pemilih yang berumur 17 sampai 40-45 kira-kira, atau di bawah 50 lah gitu, seperti itu ya. Nah di kelompok usia ini saya selalu membandingkan bahwa jika kelompok itu kan umurnya 20 tahun, 40 tahun, 60 gitu kira-kira ke atas gitu ya. Nah kalau Pak Prabowo ini kan 70 gitu ya. Jadi harus kita lihat bahwa harus ada sisi di mana siapapun cawapresnya nanti membantu beliau untuk memenangkan kelompok pemilih muda ini, gitu. Ya kan? Atau pemilih muda dan pemilih usia tengah, middle age itu ya. Ini penting dari sisi itu ya. Jadi bisa juga memang anak muda ataupun memang orang yang tidak muda tapi dipilih oleh muda. Nah, gitu loh. Jadi kan belum tentu juga anak muda disenangi oleh anak muda, betul. Ya kan? Sama juga calon perempuan belum tentu dipilih oleh pemilih perempuan kan. Persis. Jadi pemilih perempuan cari yang ganteng kan, kayak Baming ini kan. Ya biasanya kalau anak muda perempuan lebih cari yang lebih dewasa biasanya. Gitu ya? Iya. Lebih memahami, lebih mengerti. Nggak usah melatih deh kayaknya. Nah, jadi sisi elektoralnya ini ada satu sisi teritorial, ada satu sisi usia. Gitu ya. Nah, jadi pemilih cawapres beliau ini harus membantu beliau memenangkan kelompok pemilih ini. Jangan memilih cawapres yang justru jadi beban. Jadi beban bukan meringankan tapi memberatkan. Itu. Nah, tapi yang kedua yang tarik utamanya adalah bagaimana dia secara signifikan memberikan pertolongan untuk bisa memenangkan itu gitu. Nah, memudahkan lah paling. Jadi dua terutama hambatannya. Ada isu lain yang berhubungan secara elektoral, misalnya isu gender ya. Tapi saya tidak melihat ini punya pengaruh yang terlalu besar ya. Walaupun banyak orang bilang yang paling sebel sama Pak Prabowo kan emak-emak. Tapi pemilih perempuan paling banyak. Iya, pemilih perempuan paling banyak. Tetapi saya masih punya keyakinan bahwa pada akhirnya memang kita menyaksikan sekarang gelombang partisipasi perempuan dalam politik yang sangat tinggi ya. Betul. Gelombang partisipasi ini pada dasarnya bagus. Tapi emak-emak kita ini juga akan mengalami rasionalisasi bersamaan dengan waktu. Benturan-benturan dalam kehidupan politik itu akan memaksa orang berubah dari pemilih emosional menjadi pemilih rasional gitu. Ya kalau mungkin karena orang terlalu semangat ya di Pilpres 2014, 2019 begitu ya. Terutama ketika Pak Prabowo gabung itu kan. Terutama ketika beliau gabung kan orang sebel ya. Betul. Tapi saya kira
sisi rasionalitas ini akan mengemuka, termasuk di kelompok pemilih perempuan. Gitu ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa pemilih cawapres perempuan bisa membantu untuk mendapatkan dukungan dari pemilih perempuan, tetapi bisa juga tidak, gitu loh. Itu ya. Ya, betul. Jadi ini relatif saja pada dasarnya. Karena pemilih kita juga rasional yang tidak berpikir tentang gender. Iya. Tetapi kan pengalaman di Pak Prabowo ini kan terutama di kelompok ibu-ibu ini ya. Mama ini yang selama ini. Iya, karena kasusnya tahun 2019. Tapi saya kira akan ada proses rasionalisasi bersamaan dengan waktu. 5 tahun. Dari sisi itu. Terutama karena faktor tantangan geopolitik yang sekarang sedang kita alami. Itu ya. Bukan terutama sisi personal suka dan tidak sukanya gitu ya. Jadi kira-kira saya sudah menjelaskan dua faktor ini ya, sisi teritorial dan sisi usia untuk faktor yang kedua yaitu dukungan elektoral. Jadi siapapun cawapres Pak Prabowo ini harus membantu beliau secara elektoral. Harus punya nilai tambah kepada beliau secara elektoral. Walaupun kita yakin sekarang ini bahwa beliau sudah menjadi faktor determinan. Gitu ya. Nah, ada Pak Prabowo sendiri sudah kuat, tapi kita akan lebih baik kalau ini terutama kalau nanti pasangannya 3, betul. Kan kita mesti kerja keras. Kita punya kewajiban di Partai Gelora ini, walaupun pasangannya nanti 3, kalau bisa menangnya tetap satu putaran. Gitu ya. Satu putaran. Nah, ada faktor yang ketiga yaitu faktor beban kerja setelah menang. Beban kerja setelah menang. Iya. Iya. Maksudnya adalah siapapun cawapres yang diangkat oleh beliau harus menjadi bantuan besar bagi beliau untuk memikul beban tugas. kerja. Iya, betul. Setelah beliau menang nanti. Catatan yang paling baik nih dari Pak Anies ini sekarang nih, bahwa setelah menang wakil presiden itu bukan cuman apa adanya. Ya, jadi nanti calon wakil presiden itu jangan cuma menunggu kapan dikasih perintah sama presiden untuk jalan, enggak. Tapi beliau proaktif lah, harus menjadi teman kerja, tim kerja yang handal, artinya bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Ini seperti juga Partai Gelora sebagai sekutu, sebagai sekutunya. Jadi seperti yang saya katakan tadi di awal, ini kan ada beban narasi, ada beban elektoral, dan ada beban kerja. Beban kerja, iya kan? Nah, setelah beliau menang, saya katakan tadi ini pekerjaan Pak Prabowo tantangannya jauh lebih berat sebenarnya daripada proses pemenangannya itu. Kalau kita lihat secara elektoral sekarang. Kalau proses pemenangan kan umum, hampir semua kandidat akan merasakan sama. Tapi beban kerja beliau setelah itu akan jauh lebih berat. Karena krisis geopolitik itu sudah mulai memasuki tahapannya yang krusial. Sudah mulai memasuki tahapan yang krusial itu. Jadi tantangannya ada dua kelihatannya, dari geopolitik sendiri, kedua juga dari domestik itu sendiri. Domestik yang kan tertinggal. Bagaimana dia mempertahankan, kan obsesi besar Pak Prabowo adalah mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Menjaga stabilitas, kan kira-kira gitu kan. Tapi ini kan kalau kita lihat turunannya dari semua agenda transformasi menuju Indonesia emas. Sekarang dari tadinya 12 agenda sekarang jadi 17 ini. 17. Saya kira mungkin sebelum daftar nanti tambah lagi dikit. Tambah lagi, bisa jadi. Bisa jadi. Tergantung perkembangan. Juga bisa tambah lagi kan. Betul. Artinya beban kerjanya ini, load pekerjaannya ini besar sekali gitu. Jadi Wapres ini harus menjadi bagian dari tim. Wapres harus jadi bagian dari tim. Bukan sekedar melengkapi adanya wakil presiden karena ada presiden. Karena beliau harus ikut memikul beban kerja yang berat itu tadi. Dari sisi ini beliau harus mencari cawapres yang memenuhi kriteria itu tadi. Yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Kalau kita bilang bisa dipercaya kan menyangkut integritasnya. Betul. Kalau kita bicara bisa diandalkan berarti kan menyangkut kemampuannya, kapasitas, kompetensi, kapabilitas. Itu juga berarti kan secara relatif ada pengalaman kerja lapangan dalam proses itu semua tadi itu. Iya kan? Jadi sekarang kita lihat ini ada 3 kira-kira pertimbangan dasar dalam menentukan cawapresnya. Tapi inti dari 3 hal ini adalah siapapun yang diangkat jadi
cawapres, beliau harus ikut memikul beban. Dan menjadi tim kerja yang baik. Ada beban narasi, ada beban elektoral, dan ada beban kerja. Beban kerja setelah menang itu. Kira-kira gitu, Bang. Terima kasih Pak Anies. Tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata bukan hanya sekedar melengkapi karena undang-undang mengharuskan ada wakil presiden. Tapi wakil presiden ini atau calon wakil presiden ini betul-betul bukan hanya sekedar meringankan tugas yang sudah menjadi determinan sebagai Pak Prabowo sendiri yang sudah punya kekuatan, tetapi juga menambah daya dukung, daya dorong, dan daya ungkit, daya kekuatan untuk bisa memenangkan ini. Jadi ada tiga tadi. Kalau bisa tadi satu putaran. Artinya ada tiga tadi, yaitu narasi, elektoral, kemudian juga beban kerja setelah kemenangan tersebut yang lebih besar daripada proses menuju kemenangan itu sendiri. Jadi mohon maaf, jangan marah ya, nggak ada bocoran, itu cuma kriteria. Mungkin minggu depan bocoran akan keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Gelora. Semangat Indonesia.